Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Hilman Yusra SPD MPD, dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, akan memaparkan materi mengenai memahami paragraf di dalam bahasa Indonesia. Dalam pemahaman paragraf ini, pastinya di dalam sebuah buku tentang apapun itu, pasti Anda akan menemukan paragraf setiap tulisan-tulisan yang ada di buku. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, syarat-syarat paragraf, ciri-ciri paragraf, dan jenis paragraf beserta fungsinya secara lengkap. Pertama, apa itu paragraf? Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang ide pokok ataupun gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca, dan bahkan penulisannya untuk tetap mengembangkan artikelnya itu. Selanjutnya, unsur paragraf. Pertama, ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Kedua, ada kalimat utama. Kalimat utama ini merupakan unsur pembangun paragraf yang kedua. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Yang ketiga, ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan penjelasnya. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat, ada transisi. Nah, supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Pertama saya akan membahas tentang ada konjungsi intra kalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu seperti dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat yang di dalamnya paragraf, yaitu seperti lagi pula, oleh karena itu, terlebih laku, ataupun namun. Nah, yang kelima terakhir ada penegas. Penegas merupakan unsur yang terakhir, yakni unsur yang tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf. Karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Selanjutnya, syarat paragraf. Ada dua syarat dari paragraf. Pertama, kesatuan atau unity. Dan dimaksud dengan kesatuan ini adalah suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diurai ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran yang lain memandang bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan merupakan wujud dari hubungan kompak antara kalimat pembentuk paragraf itu sendiri. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti,
kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Selanjutnya ada fungsi dari paragraf. Fungsi paragraf yang pertama yakni untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan satu kesatuan. Yang kedua, berfungsi untuk menandai peralihan gagasan bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Selanjutnya, paragraf itu berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Selanjutnya, paragraf itu berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unik pikiran yang lebih kecil. Terakhir, paragraf itu berfungsi untuk memudahkan dalam mengendalikan variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf itu ada 4. Pertama, bertakuk atau letaknya agak dalaman. Kedalaman 5 ketukan seperti spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, cirinya yang kedua itu adalah paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang terakhir, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan satu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, baik indera pendengar, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan itu sendiri. Yang ketiga, ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku waktu, kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu, baik berupa alur maju ataupun alur mundur. Nah, yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat. Terakhir, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Jadi paragraf persuasi ini mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Selanjutnya, struktur paragraf. Struktur paragraf ini terdapat 7 struktur ya di dalam paragraf. Pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat, topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kelima,
Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat, topik, dan kalimat pengembang. Terakhir, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa materi tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Kali ini untuk mengevaluasi hasil dari materi yang saya sampaikan, silahkan Anda mengerjakan latihan, yakni jelaskan pengertian kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, dan pengembangan paragraf. Setelah itu, buatlah masing-masing satu contoh untuk kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, dan pengembangan paragraf. Berikan penjelasan atas paragraf yang Anda buat tersebut. Sampai di sini materi pemahaman paragraf dalam bahasa Indonesia. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.